Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Yang mewakili Ibu Bupati yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sukatani Ngasep, ngiring-ngiring dialihkan ke tempat ini. Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta beserta Bangun dan lembaga, para pengurus MBC yang hadir, kemudian Kepala Kemenak yang tadi, Ketua Yayasan beserta Kang Ibu Yayan, genap kepala sekolah, para guru, para S1, ustazah, dan hadirin yang bahagia. Saya sedikit saja karena COVID-19 ini tidak boleh lama-lama. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan terinspirasi kehadirannya untuk kita bisa membangun di daerah masing-masing. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, "Duribat alaihim maghfiratu," akan diberikan kepada mereka sebuah keinginan, maskanah dan kemiskinan. Aina suqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali dengan dua tali, pertama Allah dan manusia. Artinya kita akan miskin, kita akan hina kalau tidak memiliki hubungan baik, tidak punya hubungan baik dengan dua hal, pertama Allah dan manusia. Hadirin sekalian, kita juga sering berdoa pada Allah dan ungkapan yang selalu kita baca, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya Allah berikan kami kehidupan baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam hadis juga dikatakan, "Boleh sampai kanan, payung tariku." Dalam hadis dikatakan juga maulidin salifayun. Mari yang dipecat tadi maksudnya. Di dalam hadis juga dikatakan manistahoffa bil ulama khosiral akhirah. Siapa yang menganggap enteng dengan ulama rugi akhirat. Manistahoffa bil umaro khosiral dunya. Siapa yang menganggap enteng dengan pemerintah umaro maka rugi dunia. Oleh karena itu, kalau kita ingin sinergik, dunia baik, akhirat baik, maka hablum minallah dan hablum minan nas. Kita harus baik dengan ulama dan baik dengan umaro. Al-Muhajirin sengaja kami ciptakan bagaimana supaya sinergik, baik dengan ulama ataupun dengan umaro. Bahkan kami selalu mendengungkan kepada para santri, Al-Muhajirin ini menjadi lapak bagi 5 kelompok. Pertama adalah lapak bagi agnia, supaya mereka menitipkan jariyahnya, supaya harta barokah mengalir sampai hari kiamat. Maka Al-Muhajirin menyiapkan lapak, silahkan bersedekah berjariah di sini. Dari sejak mendirikan Al-Muhajirin, kami terus menawarkan itu semua. Kalau ditanya siapa yang paling besar jariah di Al-Muhajirin, maka jawabannya bukan sombong, kami sendiri sebagai pendiri. Kenapa? Karena kami ingin memberikan contoh.
Di Al-Muhajirin tidak ada istilah bangunan tidak selesai. Karena daripada wirang meningkat kurang. Akhirnya alhamdulillah selesai. Waktu akan membeli tanah di kampus 1, itu waktu itu hampir tidak selesai. Bagaimana sampai bisa selesai? Menjual tanah kami pribadi yang ada di samping Madrasah Aliyah Negeri. Itu adalah yang dibeli oleh Kang Huda. Kang Huda dijual lagi ke Teh Yayan. Gitu. Itu adalah pakai melunasi membeli tanah di kampus 1. Dan akhirnya alhamdulillah yang jariah di Al-Muhajirin luar biasa banyak. Tanpa jariah dari masyarakat tidak mungkin terwujud Al-Muhajirin seperti ini. Karena itu mudah-mudahan mereka yang sudah jariah diterima oleh Allah amal soleh ini. Khususnya Pak Bambang Suroso yang punya tanah ini. Kenapa hadirin? Banyak kiai, banyak ajengan yang sering datang dengan Pak Bambang. Bahkan sering silaturahmi dengan beliau. Tapi tanah ini maka lepas ke Kang Abun. Hadis ini ada mungkin sudah ditulis oleh Allah SWT, atau mungkin pikarunyaan gitu. Sehingga percaya Pak Bambang kepada Al-Muhajirin dengan tanah 22.000 meter. Hanya tempo 1 bulan selesai dengan akta hibah. Dia sudah mengatakan masjid di depan itu adalah jariah dari saya. Mudah-mudahan pahalanya untuk ibu saya. Itu kata beliau. Makanya hadirin sekalian, terus kita membuka lapak buat berjariah di Al-Muhajirin. Oleh karena itu pilihan itu akan jariah, ayo. Itu. Jeneng mata sering itu juga. Yang kedua adalah lapak ulil albab. Lapak ulil albab artinya kami memberi kesempatan kepada para pakar, para ahli untuk berkolaborasi di Al-Muhajirin. Dan sejak Al-Muhajirin berdiri tidak ada tenaga ahli yang ditempatkan di Al-Muhajirin. Semuanya dari nol. Kepala TK ini adalah murid saya di Wanayasa. Itu tamatan PGA. Tapi walaupun tamatan PGA bisa diadukan prestasi nama jeung S2 S3 sekalipun. Tepuk tangan Ibu untuk Bu Dede. Hadirin sekalian, kenapa bisa memiliki keahlian seperti itu? Adalah karena kami selalu mengundang ulil albab, para pakar untuk membina, membimbing, memberikan motivasi di Al-Muhajirin. Misalkan bagaimana cara mengajarkan Al-Quran yang cepat, mudah, menyenangkan. Mengajarkan kitab kuning dengan cepat, mudah, menyenangkan. Selalu ada pelatihan. Itu adalah lapak kedua. Ketiga adalah lapak yang disebut dengan lapak ulil abdan, bagi mereka yang punya tenaga, mereka punya spirit tinggi, walaupun mereka tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi siap untuk membantu Al-Muhajirin. Maka alhamdulillah mereka membantu Al-Muhajirin dengan tenaganya. Kemudian sekalian, ulil amri, pemerintah. Itu adalah pemerintah juga supaya APBD, APBNT ulah karena jalan raya wae gitu. Sing atuh anu nempel di pesantren gitu. Pan bupati hayang ka surga meureun gitu. Gitu. Payat mah komo. Hayang pisan. Ayo sekarang alhamdulillah ulil amri dalam hal ini dari mulai presiden, wakil presiden semua berjariah di sini. Nah, termasuk gedung ini. Ini anggarannya di atas 8 miliar ini. Dalam dibikin duit sama 2 unitan itu. Dalam dibikin duit sama 2 unitan gitu. Hadirin sekalian, ini ada berkat daripada silaturahmi. Berkat daripada hablum minallah wa hablum minannas. Memang kami pernah duduk bareng dengan Pak Jokowi di Bandung, makan bareng di situ.
Dan dia nawarkan butuh apa? Ya butuh rusunawa. Akhirnya itu catatan khusus Pak Jokowi ini, rusunawa harus selesai. Tanpa ada proposal langsung nggak ada instruksi dibangun di sini. Oleh karena itu kami minta lagi satu, yaitu untuk di kampus 2, insya Allah mungkin kalau Allah mentakdirkan, kami juga mencoba untuk menggulirkan bahwa pesantren di Kabupaten Purwakarta untuk mendapat jatah rusunawa. Hanya ternyata hadirin, saya sudah mengatakan kepada kawan-kawan para kiai, syarat untuk mendapatkan bantuan ini tanahnya 6.000 meter, kosong, sertifikat. Dan tanah sertifikatnya adalah wakaf, baru bisa diproses. Kalau 3.000 nggak bisa. Kang Yamin nggak bisa 3.000 mah. Harus 6.000 meter baru bisa diproses, sudah tanah wakaf itu. Makanya kami mengajak kepada kawan-kawan kiai ajingan bagaimana supaya dapat bantuan ini. Yang paling utama itu ada kepemilikan tanah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hadirin sekalian, yang tidak bisa disingkirkan di sini adalah kami selalu memberikan lapak kepada para sarjana. Siapapun para sarjana yang ingin mengabdikan di Al-Muhajirin, silahkan datang di Al-Muhajirin untuk mengajar, untuk menjadi tenaga TU, untuk menjadi tenaga IT dan lain sebagainya. Nah tadi mungkin dengan karyawan Depak ini masih banyak kan karyawan Al-Muhajirin. Al-Muhajirin ini karyawannya cuma 600 orang. Depak itu kan nggak sampai 600 ya, 500 ya. Al-Muhajirin 600 orang, dari mulai playgroup sampai SI 600 orang. Makanya kalau kita mengadakan pengajian satu yayasan itu sudah tidak nyaman, terlalu banyak. Pengajian rutin kami itu dibagi 3, di unit 1, unit 2, unit 3. Jadi rata-rata 200 orang. Dan di Al-Muhajirinnya sekalian, saya selalu memberikan tausiah kepada siapa? Kepada guru-guru setiap bulan. Dibawakan Al-Quran, dibawakan hadis, dibawakan kaum ulama, dan termasuk doktrin kepesantrenan dan ke-NU-an. Selalu ada setiap bulan kami sampaikan itu. Kenapa? Karena ingin bahwa lembaga pendidikan macam ini tidak luntur ke pesantrenannya, tidak luntur ke NU-annya. Maka selalu mereka harus mengikuti pengajian dengan pimpinan. Kalau tidak, tidak aku murid kemana guruna gitu. Itu adalah wajib setiap bulan. Hadirin sekalian, pada hari ini kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala sudah 75 tahun merdeka. 75 tahun merdeka ini kita berharap bahwa Indonesia semakin kuat, semakin mantap. Terutama yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Siapapun yang merubah-rubah mengutak-atik yang 4 ini, bukan hanya TNI, Polri, masyarakat, bahkan pesantren Al-Muhajirin siap maju pantang mundur. Gitu. Hadirin sekalian, kemarin juga saya tidak ikut istighosah di Masjid Agung karena kemarin itu ada acara di Gedung Juang 45 di Jakarta, yaitu 12 orang dengan termasuk dengan Kimaman. Kami kemarin itu mendeklarasikan sebuah nama. Namanya adalah bukan kami, juga bukan kamu, tapi kita. Kita adalah Indonesia. Gitu. Jadi secara kebetulan Allah mentakdirkan lawan kami adalah kita. Gitu. Entah apa maafnya. Lawan kami adalah kita. Kita berhadapan dengan kami. Gitu. Oleh karena itu nggak usah takut adanya kami, kita akan maju terus pantang mundur. Gitu. Kita adalah Indonesia. Gitu.
Itu apa na cicing? Gitu. Nah kemarin sudah dideklarasikan di Gedung Juang 45. Kemudian ibu dan bapak sekalian, bahwa pesantren ke depan ini memang sudah luar biasa tantangannya. Kalau kita tidak segera mengadakan inovasi, baik sarana, metode ataupun sistem. Kenapa? Karena Asyifa, pesantren yang di luar kita, termasuk Husnul Khotimah di Kuningan, satu periode angkatan itu sampai puluhan ribu yang datang ke beliau, dan sampai berapa puluh ribu yang tidak bisa diterima. Mengapa? Itu adalah yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, pesantren di kalangan Nahdliyin, pesantren di kalangan Nahdlatul Ulama memang harus tampil lebih baik, tampil lebih menarik dan kompetitif. Bukan hanya inovatif di bidang metodologi, sistem pelayanan dan sarana, tapi adalah bagaimana konten daripada pembelajaran di pondok pesantren itu. Kalau kita sudah punya jargon al-muhafadzah bil qalbi shalih, jaga yang lama yang sudah baik. Tapi al-ahdu bil jadidil aslah, kita tidak berantipati dengan yang baru kalau memang itu ada lebih baik dan lebih maslahat untuk kita semua. Ibu dan bapak sekalian, oleh karena itu kita berharap bahwa sekaligus juga dengan tahun baru Hijriah ini, ya tahun depan ini tahun 2021 atau bertepatan dengan 1442 Hijriah, maka Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Dengan COVID-19 ini sudah jelas kita terpuruk, baik di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan kalau dua hal ini tidak segera kita atasi, nanti akan merembet kepada masalah politik. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai, supaya krisis demi krisis kita cepat kita atasi, terutama di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang moral. Dan akhirnya bangsa Indonesia akan menjadi negara yang maju, bisa mengalahkan daripada negara yang lain yang sudah maju hari ini. Hadirin sekalian, kita sudah mendengar dan merasakan pertumbuhan ekonomi kita ini ada di bawah 5%. Begitu rasanya kalau di bawah 5%. Sedangkan yang diharapkan kita adalah di atas 5%. Ini malah di bawah 5%, minus 5%. Untuk itu kehadiran kita Pondok Pesantren Al-Muhajirin dengan para kiai, para hajian dan para santrinya, mudah-mudahan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera kita keluar dari segala penyakit yang tidak diharapkan ini, termasuk COVID-19 ini. Ibu dan sekalian, kami ucapkan terima kasih pada semuanya. Dan memang Kang Bahir kudu puasa heula yang nurutan akang mah. Kudu puasa heula. Memang untuk 3 bulan ini Al-Muhajirin sedang membangun gedung itu 27 lokal. Di sini 10 lokal, di kampus 2 15 lokal, dan di kampus 1 2 lokal, jadi 27 lokal. Insya Allah kita akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga para santri begitu nanti ada penyebaran brosur baru untuk penerimaan 2021-2022 sudah siap gedung untuk ditempati oleh para santri baru ini. Saya kira itu saja, tidak lama karena memang pesan COVID-19. Acara yang begini tidak boleh lama-lama. Segera selesaikan, kita berdoa, dan nanti kita makan sama-sama. Dan doakan mudah-mudahan santri nu belajar di dia tidak ada yang terpapar oleh penyakit. Amin.
alhamdulillah sampai hari ini mereka sehat walafiat. Kalau di kampus 1 sudah 1 bulan lebih santri di pondok, alhamdulillah tidak ada yang terjadi apa-apa. Bahkan ternyata Pak Camat lebih sehat sekarang daripada sebelum COVID. Kenapa? Karena sekarang ini santri tidak boleh jajan di luar. Jajan disiapkan di sini, dikasih snack. Di kampus 1 juga dikasih snack, tidak ada jajan di luar. Jadi ternyata lebih sehat. Kalau dulunya 1 hari yang sakit 70 orang, 100 orang yang sakit. Sekarang paling 10 orang, 5 orang. Jadi sekarang ini ada hikmahnya belajar untuk sehat bagaimana. Saya kira itu saja. Makasih pada semuanya. Pak Camat titip dia, sering di Lombok. Jumat di sini, makan di sini dengan ustad-ustad ya. Gitu. Saya kira itu saja, kita sama-sama doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanih. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma rabbana hasib maqasidana wa balik muradana qdi hajatina wasfi mahdana rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.